Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi alur cerita film tentang cara balas dendam jenius dari pasukan khusus yang dianggap berkhianat. Film ini dibintangi Liam Neeson bersama Bradley Cooper, disutradarai oleh Joe Carnahan yang dirilis pada tahun 2010. Bermula ketika dua orang pria yang menyandra seorang kolonel bernama Smith. Karena tidak ingin mengotori tangan, mereka meninggalkannya dengan melepas dua anjing untuk membunuh Smith. Namun, Smith sudah memiliki kunci borgolnya sehingga dua anjing tersebut tidak bisa membunuhnya. Di sisi lain, terlihat polisi sedang mengejar sebuah mobil. Namun, polisi kehilangan jejaknya. Ternyata yang mengemudi mobil adalah seorang pasukan militer bernama Bosco. Ia menyerang satu tempat hanya untuk mengambil mobil impiannya. Berpindah ke seorang jenderal bernama Tuco, sedang menyandra pria bernama Patch yang dianggap sebagai mata-mata Amerika. Tuco berniat membakarnya, namun Patch sangat santai menghadapi walaupun ia harus merasakan beberapa pukulan. Kembali ke Smith, saat itu ia berlari menyusuri perbukitan hingga melihat mobil yang dikendarai Bosco. Smith langsung mencegatnya dan meminta Bosco keluar. Namun saat melihat tato pasukan militer di lengan Bosco, Smith juga memperlihatkan tatonya. Ternyata mereka satu angkatan, namun Smith adalah kolonel sedangkan Bosco hanya seorang prajurit. Saat Tuco ingin membakar Patch, mobil Bosco datang dengan cepat hingga mereka langsung bertempur. Di tengah pertempuran itu, Smith menggelinding Patch turun ke bawah. Setelah menyelamatkan wanita Patch, mereka langsung pergi menjemput Patch di bawah perbukitan. Di perjalanan, Smith memarahi Patch karena tidak mengikuti rencana. Patch terus mengoceh tidak jelas kepada Bosco. Ketika melihat tato lengannya, Patch langsung berterima kasih dan terdiam. Berpindah ke Tuco dan pasukannya, mereka berupaya kembali mengejar Smith menggunakan helikopter. Sedangkan Smith dan timnya ketika tiba di depan rumah sakit, mereka langsung masuk ke rumah sakit mencari sang pilot tempur. Di sini, Patch memanggil dokter bernama Murdoch untuk menjahit luka Bosco. Sedangkan Smith melihat berkas milik si pilot. Smith merasa cocok dan menyukainya. Ketika Murdoch menjahit luka Bosco, seorang suster muncul dan mengatakan kalau Murdoch hanyalah seorang pasien. Bosco yang kesal ingin menghajarnya, namun Smith muncul dan mengatakan mulai sekarang Murdoch adalah pilot mereka. Saat anak buah Tuco mulai berdatangan, Murdoch segera menerbangkan helikopternya. Tiba-tiba, Tuco muncul dengan helikopternya menembaki helikopter yang dikendalikan Murdoch. Murdoch terus terbang menjauh hingga melewati perbatasan. Dan akhirnya helikopter Tuco berhasil diledakkan karena masuk ke dalam jebakan. We go for it. You're gonna be okay. You're the 3 steps ahead. Over you now. 8 bulan telah berlalu, terlihat Patch dan yang lainnya sedang bersantai di pangkalan. Tiba-tiba mantan pacar Patch bernama Carissa datang. Patch membicarakan masa lalu mereka, namun Carissa tidak lagi mengingatnya. Berpindah ke Smith, para tentara lain memberikan selamat kepadanya karena keberhasilannya membunuh Tuco. Sebelum kembali ke tenda, seorang agen bernama Lance menghampirinya, meminta bantuan Smith untuk mengambil kembali cetakan uang dolar yang dicuri di Baghdad. Di sini, Smith mulai berpikir untuk menerima kasus besar tersebut. Kembali ke Carissa, ia juga memberitahu tentang pencurian cetakan itu. Carissa mengatakan jika mengetahui informasinya, Patch harus memberitahunya. Lanjut, Carissa memberitahu anak buahnya untuk mengawasi Smith dan timnya, karena unit Smith adalah unit terhebat. Sedangkan Smith terus meminta izin kepada Jenderal Morrison agar mereka bisa melakukan misi mengambil kembali cetakannya. Awalnya Morrison tidak mengizinkannya. Namun karena Smith yang meminta, Morrison memberikan izin mengambil kembali cetakan tersebut. Lanjut, Smith memberitahu Bosco bahwa mereka akan tinggal lebih lama. Tanpa sengaja, tentara bernama Brock Pig bersama pasukannya berpapasan. Terlihat Pig sangat tidak menyukai Smith. Namun Smith tidak memperdulikannya karena level mereka berbeda.
might have just done us a favor. Kemudian Smith bersama timnya membahas tentang rencana misinya. Namun Bosco menolak jika harus menaiki pesawat. Berpindah ke Carissa ketika melihat tenda Smith, ia mempertanyakan kepada anak buahnya berapa lama mereka tidak keluar. Anak buahnya mengatakan itu selama 3 jam. Karena merasa curiga, Carissa menghampiri tenda Smith dan benar saja yang berada di dalam bukanlah Smith dan timnya melainkan orang lain. Ternyata Smith sudah merencanakan semuanya agar Carissa tidak mengganggu dan mereka bisa membuat rencana rahasia. Setelah itu mereka mulai mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dengan mencuri beberapa barang milik pasukan Pix. Carissa langsung menghampiri Morrison dan menanyakan tentang keberadaan Smith. Morrison tidak memberitahunya, ia malah menasihati Carissa untuk mengubah nada suaranya ketika berbicara dengan jenderal. Sedangkan di Baghdad, Smith bersama timnya memulai rencana pertama pembagian misi. Murdoch ditugaskan untuk menerbangkan pesawat. Dan di pergerakan pertama, Page memulai lebih dulu dengan menempel di truk berisi uang. Ia berhasil menyingkirkan satu mobil penjaga di belakang. Lanjut, Bosco juga beraksi dengan motornya menyingkirkan penjaga lain. Setelah itu, Smith muncul mengangkat Page dari bawah truk. Lanjut, mereka memasang beberapa pelampung di kontainer tersebut dan menjatuhkan truknya ke sungai. Karena rencana berjalan mulus, Murdoch tiba dengan pesawatnya menembaki mobil musuh. Dan setelah itu, Murdoch membawa kontainernya menggunakan pesawat. Di sisi lain, Lance melihat kamera pengawas di pangkalan militer yang memperlihatkan Jenderal Morrison mengizinkan pendaratan pesawat. Morrison langsung berangkat dengan mobilnya menuju tempat pendaratan pesawat. Di saat kontainer berisi uang diturunkan, tiba-tiba ledakan terjadi di mobil yang dinaiki Morrison. Ketika melihat Pig dan kelompoknya berlari, Smith bersama tim menembaki mereka. Saat ingin mengejar, kontainer berisi uang tersebut langsung meledak. Setelah kejadian itu, Smith bersama timnya menghadap pengadilan militer. Pangkat mereka dicabut karena melakukan misi tanpa izin. Setelah divonis bersalah, mereka dimasukkan ke penjara yang berbeda sebagai pelanggaran militer. Kejadian itu adalah hal yang paling memalukan di militer, ketika dipecat tanpa hormat hingga dimasukkan ke penjara. 8 bulan kemudian terlihat Lance sedang menjenguk Smith. Smith menjelaskan semuanya tentang Pig yang menjebak mereka. Lance memperlihatkan foto blur yang diyakini adalah Pig. Namun Smith mengatakan ia mengetahui di mana Pig berada. Di sini Smith membuat permintaan jika berhasil menangkap Pig, ia menginginkan semua nama timnya bersih tanpa ada lagi tuduhan. Setelah kesepakatan dibuat, Lance mengatakan ia tidak bisa mengeluarkan Smith secara resmi. Mendengar itu, Smith memperlihatkan kertas bertuliskan obat yang ia butuhkan. Saat cerutu berisi obat yang diberikan Lance tiba, Smith langsung menghisapnya hingga membuatnya mati suri. Kemudian Smith dimasukkan ke pembakaran mayat oleh pria bernama Gilbert. Untungnya Smith sadar di waktu yang tepat sehingga ia berhasil kabur dengan selamat. Di sisi lain, Page juga sedang berada di penjara. Namun fasilitas penjaranya sangat lengkap yang pasti membuatnya betah. Overlooking a sun deck. Ketika memasuki tempat sauna, tiba-tiba Smith mengikat pintunya dan membawa Page bersama tempat sauna kecilnya. Berpindah ke Carissa bersama anak buahnya mendatangi penjara Amerika tempat Smith. Gilbert memberitahu tentang Smith yang membuatnya pingsan. Mendengar itu, Carissa berpikir Gilbert membantu kaburnya Smith dengan menghapus jejaknya. Kembali ke Page saat Smith membuka pintunya, Page ingin menghajarnya karena kebebasannya hanya tinggal 7 hari ke depan. Smith menjelaskan mereka masih di dalam misi demi membersihkan nama semua tim. Smith meminta bantuan Page untuk menyatukan kembali unitnya. Sedangkan Carissa memarahi sipir di sana karena lalai dalam pekerjaan. Saat mendapatkan beberapa bukti seperti buku, anak buah Carissa memberitahu cerutu yang dipakai Smith adalah obat mati suri yang sering digunakan orang Langley. Saat melihat foto Pig bersama orang Arab, anak buah Carissa mengatakan nomor plat di foto itu berasal dari Jerman. Berpindah ke Smith dan Page, mereka mulai mengumpulkan unit dengan menyelamatkan Bosco yang berada di mobil tahanan.
Saat diberitahu kalau Paige kabur, Carissa mulai panik karena satu persatu target mereka menghilang. Lanjut, terlihat Bosco di toilet dengan alat cukurnya. Ketika melihat penampilan Bosco, Smith dan Paige merasa berbeda. Ternyata Bosco ingin meninggalkan semuanya karena ia sudah bersumpah untuk tidak membunuh. Namun ia akan tetap membantu Smith dalam misi membalas dendam. Berpindah ke Murdoch yang berada di rumah sakit jiwa. Beberapa dokter menggunakan alat penyetrum bertegangan tinggi, namun tidak berfungsi kepadanya. Di saat Murdoch berkumpul dengan teman-teman gilanya, ia mendengar kiriman datang yang menyebut nama Smith. Murdoch langsung tersadar kalau itu adalah kode. Murdoch segera memulai kesenangannya dan penjaga menganggap itu sudah biasa dilakukan orang gila. Tiba-tiba Carissa dan anak buahnya datang. Murdoch langsung pura-pura seperti orang yang sudah gila. Hingga akhirnya mobil jemputannya datang. Lanjut, mereka memasuki bandara dan mengambil satu pesawat. Sebelum pesawat diterbangkan, Carissa mencoba menghalangi. Untungnya Murdoch bisa mengendalikan pesawat itu sehingga mobil yang dinaiki Carissa tidak tertabrak. Akan tetapi, dua pesawat Reaper mengejar mereka dengan menembakkan rudal. Awalnya Murdoch bisa menghindarinya, namun tetap saja pesawat Reaper itu terus menembakkan rudal yang membuat pesawat yang dikendalikan Murdoch meledak. Carissa mengira Smith bersama timnya tewas di dalam ledakan tersebut. Namun pesawat Reaper melihat sebuah tank berparasut meluncur di udara. Pesawat Reaper terus menembaki parasut agar tanknya jatuh. Akan tetapi Paige keluar dan menembaki pesawat Reaper hingga hancur. Sialnya, parasut tank mereka hanya tinggal satu yang membuat tanknya turun lebih cepat. Untungnya Smith memiliki ide dengan menembakkan meriam untuk menggeser lokasi jatuh tepat di sungai. Berpindah ke Linz, anak buahnya memberitahu tentang penembakan pesawat Smith. Namun ada informasi yang mengatakan bahwa Smith dan timnya selamat. Setelah itu, Carissa melihat wajah Linz melalui rekaman CCTV yang ada di penjara. Carissa segera meminta anak buahnya menghubungi Linz. Ketika teleponnya tersambung, Carissa langsung memperingati Linz yang membantu Smith melarikan diri dan mengambil cetakan uang tersebut. Linz yang panik meminta anak buahnya meretas semua sistem yang Carissa operasikan termasuk pergerakannya. Kembali ke Carissa, anak buahnya memperlihatkan foto Pig bersama orang Arab yang selalu datang ke tempat bernama Connex Bank Tower. Anak buahnya berpikir kalau Smith tidak mungkin mempunyai informasi tersebut. Namun kenyataannya berbeda bahwa Smith bersama timnya lebih banyak mempunyai informasi daripada Carissa. Smith menjelaskan rute perjalanan Pig dan si Arab membawa cetakan tersebut, dan Smith meminta Pig melibatkan Carissa dalam rencananya. Ketika Carissa berada di stasiun, ternyata anak buah Linz sudah bersiap membunuhnya. Dengan cepat, Pete memasukkan Carissa ke dalam mesin foto dan menjelaskan semuanya kalau Linz mengincarnya. Pete juga menjelaskan kalau ia tidak bersalah. Jika ia bersalah, tidak mungkin timnya berada di Jerman. Pete mengatakan ia bersama unitnya hanya ingin membalas dendam demi membersihkan nama mereka. Sebelum pergi, Pete meminta Carissa untuk terus membawa teleponnya. Berpindah ke Pig, terlihat ia bersama anak buahnya tiba di Connex Bank untuk mengawal cetakan tersebut. Dari sebelah gedung ternyata Bosco menyamar sebagai pembersih kaca. Saat ada kesempatan, ia langsung menembakkan senjata peledak di sana. Smith juga bergerak turun dengan membuat kekacauan. Setelah berhasil menculik target dengan helikopter, Smith segera mengambil cetakannya. Namun Pig menembaki Smith hingga koper berisi cetakan itu terjatuh. Bosco turun dengan cepat untuk mengambil kopernya, namun Pig menembak tali Bosco hingga membuat Bosco terjatuh. Untungnya Bosco masih bisa mengambil kopernya dan berlari ke parkiran. Pig terus mengejarnya hingga akhirnya Bosco tertembak. Karena teringat sumpahnya, Bosco sama sekali tidak melawan. Untungnya Smith datang membantu sehingga mereka berhasil kabur dari sana. Sedangkan Pig ya dikepung Carissa dan anak buahnya. Kemudian Smith menghampiri target yang mereka culik. Yang membuat semua unit terkejut adalah ternyata target yang mereka culik adalah Morrison. Dan sebenarnya Smith sudah mengetahui semuanya kalau Morrison berkhianat bekerja sama dengan Linz demi mendapatkan plat cetak uang tersebut.
Lanjut, Smith menghubungi Lynch dan mengatakan kalau ia belum membunuh Morrison. Smith menginginkan nama semua timnya dibersihkan sebelum membunuh Morrison, dan Lynch meminta waktu 5 menit untuk memastikannya. Tanpa Smith ketahui, ternyata waktu 5 menit adalah pesawat yang sedang menuju tempat Smith untuk membunuh mereka semua. Di sini, Smith kembali berdebat dengan Morrison, karena Morrison tega mengkhianati temannya sendiri. Dan tiba-tiba, sebuah pesawat kiriman Lynch muncul mengebom tempat mereka. Don't let this tear us apart. Untungnya, Smith dan unitnya berhasil selamat, sedangkan Morrison tewas di ledakan tersebut. Lynch merasa puas dengan ledakan itu. Ia segera memerintahkan anak buahnya menyebar untuk mencari plat tersebut. Di sisi lain, Carissa menginterogasi Pig. Di sini, ia baru mengetahui kalau Pig dan Smith tidak pernah bekerja sama. Tiba-tiba, Lynch bersama anak buahnya muncul dan membawa Pig pergi dengan memperlihatkan surat perintah. Di tempat pengeboman, terlihat Smith sangat kebingungan. Untungnya, Pete memiliki rencana untuk mengatasi Lynch. Di perjalanan, Lynch merasa berhasil mengalahkan Pig, meminta anak buahnya mempersiapkan senjata untuk membunuh Pig. Sedangkan Smith yang menghubungi Carissa dengan berpura-pura kalau Morrison masih bersamanya, bersama dengan plat tersebut. Ternyata, Lynch mendengar pembicaraan itu karena Lynch sudah menyadap ponsel Carissa. Terlihat Lynch sangat kesal ketika mendengar Morrison masih hidup dan bersepakat bertemu di dermaga Los Angeles. Lynch langsung memberikan Pig kesempatan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang terjadi. My turn. Sosa. Kemudian Smith bersama rekan timnya memasuki bandara. Di sini Bosco mengira tumpangan mereka adalah kapal, namun ternyata itu adalah pesawat terapung. Murdoch langsung menyuntikkan pembius sehingga Bosco pingsan dan mereka bebas untuk terbang. Setelah Bosco tersadar, Murdoch memberikan makanan sebagai permintaan maaf. Lanjut, Page menjelaskan semua rencana jebakan yang akan dibuat. Saat Bosco sendirian, Smith menghampiri. Ia mengetahui pikiran Bosco tentang sumpahnya, dan Smith memberitahunya agar mengikuti keyakinannya sendiri. Sedangkan Page, ia sedikit ragu apakah rencana ini akan berjalan mulus. Murdoch meyakinkannya kalau mereka bekerja sama semuanya akan berhasil. Ketika berada di pelabuhan, Smith muncul dari kontainer. Lynch yang melihat itu meminta semua anak buahnya untuk bersiap. Tiba-tiba, Smith mendapatkan telepon dari Carissa tentang pembatalan kesepakatan mereka. Mendengar itu, Lynch terlihat sangat senang. Saat Smith membawa Morrison keluar, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Namun, semuanya terlambat. Smith dan timnya segera menjalankan jebakan mereka. Di sini, terlihat Bosco dengan remote controlnya mengendalikan 2 mobil. Anak buah Lynch langsung menembaki 2 mobil tersebut. Dengan cepat, Bosco menembakkan kembang api yang membuat ledakan besar terjadi. Namun, rencana mereka gagal karena Pig menembakkan peledak yang menghancurkan kapal dan kontainer pun terjatuh. Untungnya, Smith dan Bosco selamat dari banyaknya kontainer jatuh. Di sisi lain, Page mencoba mendekati Pig. Namun Pig terus menembakinya hingga Page terpaksa turun menggunakan tali menara. Akan tetapi Pig terus mengejar sampai akhirnya Page terpojok. Untungnya Bosco muncul dan membunuh Pig. Ternyata Bosco sudah kembali ke dirinya yang dulu karena keyakinan yang diberitahu oleh Smith. Berpindah ke Lynch, terlihat ia mendekati suara Smith yang terus memanggil. Saat Lynch lengah, Smith muncul dan mereka langsung bertarung. Di sini, Lynch berhasil menembak orang yang dianggap Morrison oleh Lynch. Namun ternyata semua itu hanya jebakan yang membuat Lynch terkepung karena semua polisi sudah berkumpul di sana. Di sini terungkap Lynch bukanlah nama asli melainkan penyamaran dari seorang agen bernama Boris. Sedangkan orang yang dianggap Morrison adalah Murdoch yang menyamar. Esok harinya terlihat sebuah helikopter mendarat. Kemudian seorang pria mengambil Boris untuk dibawa ke penjara federal. Dan pria itu mengatakan kalau namanya adalah Lynch, seorang agen CIA sebenarnya.
Kemudian atasan mereka bernama McReady tiba di sana bersama pasukannya menangkap Smith bersama timnya karena mereka kabur dari penjara. Kini Smith dan timnya harus menebus kesalahannya. Sebelum mereka dibawa, Carissa menghampiri Pitts, ternyata mereka sudah baikan. Ketika berada di mobil, ternyata Carissa sudah memberikan kunci agar mereka semua bebas. Setelah berhasil meloloskan diri, Smith dan timnya diberitakan menjadi pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Apa kena? Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.